Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestidian Fitrianing Tias, NPM 226400001 dari kelas 6C Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan UTS lapangan terbang. Untuk judulnya, Analisis Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani adalah sebuah bandar udara yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nama bandara ini diambil dari salah satu nama pahlawan revolusi Indonesia, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Peresmian menjadi bandar internasional berlangsung dalam penerbangan perdana Garuda Indonesia ke Singapura bulan Maret 2024. Tata letak landasan pacu Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Landasan pacu atau runway adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di darat ataupun perairan yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, landasan pacunya memiliki panjang 2.500 meter dan lebar 45 meter dengan arah 13/31. Tata letak taxiway Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Taxiway adalah jalur yang digunakan pesawat untuk berpindah antar landasan pacu dan apron. Perencanaan taxiway di Bandar Ahmad Yani harus memperhatikan kapasitas lalu lintas pesawat, dimensi pesawat yang melintasnya, dan jarak yang aman antar taxiway dan fasilitas lainnya. Taxiway di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani ada dua, yang berspesifikasi taxiway A dengan diameter 140 meter x 45 meter dan taxiway B dengan dimensi 75 meter x 23 meter. Tata letak apron Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Apron adalah area di bandara yang digunakan untuk parkir pesawat, pemuatan, dan bongkar muat. Perencanaan apron harus memperhatikan kebutuhan pesawat yang diparkir, termasuk ruang untuk perawatan dan pengisian bahan bakar, serta mempertimbangkan lalu lintas pesawat yang masuk dan keluar dari apron. Spesifikasi apron di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang yaitu luas sebesar 29.000 meter, parking dan stand 6 kapasitas. Sistem drainase. Sistem drainase yang baik sangat penting untuk menghindari genangan air yang dapat mengganggu operasional bandara. Sistem drainase di Bandar Ahmad Yani direncanakan untuk mengalirkan air hujan dan limpasan dari area landasan pacu, taxiway, apron, dan fasilitas terminal secara efisien. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam sistem drainase adalah: A. Memastikan aliran air yang lancar tanpa menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. B. Menghindari pengikisan tanah dan kerusakan akibat curah hujan tinggi. C. Menggunakan sistem pengolahan air hujan atau rainwater harvesting untuk mengurangi beban sistem drainase dan memanfaatkan kembali air hujan. Perencanaan perkerasan. Perkerasan di bandara harus dirancang untuk menahan beban berat pesawat dan beban dimensi saat take off dan landing. Jenis perkerasan yang umum digunakan adalah beton dan aspal. Pada Bandar Ahmad Yani, perencanaan perkerasan meliputi: A. Biasanya menggunakan beton bertulang yang dirancang untuk menahan gaya tekan dari pesawat saat take off dan landing. B. Dapat menggunakan campuran beton dan aspal disesuaikan dengan beban operasional dan frekuensi pesawat yang melintas. C. Harus memadai untuk menahan beban berat pesawat, serta mempertimbangkan faktor-faktor serta kepadatan lalu lintas dan iklim setempat. Dampak lingkungan. Beberapa dampak lingkungan yang perlu diperhatikan di Bandar Ahmad Yani adalah: A. Suara yang ditimbulkan oleh pesawat dapat mengganggu kenyamanan warga di sekitar bandara. Oleh karena itu, perencanaan bandara perlu mencakup pengendalian polusi suara serta penggunaan material peredam suara dan pengaturan jalak penerbangan. B. Emisi dari pesawat dan kendaraan di bandara dapat mempengaruhi kualitas udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan bahan bakar yang efisien dapat mengurangi dampak ini.
C. Lalu lintas kendaraan di sekitar bandara harus dikelola dengan baik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. D. Perencanaan penggunaan lahan di sekitar bandara harus memperhatikan keberlanjutan habitat alam dan supaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan termasuk keberadaan flora dan fauna. E. Bandara harus memiliki sistem pengolahan limbah yang baik, termasuk limbah padat, cair, gas, untuk mengurangi dampak lingkungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.